Jadi kalau EV mode ini dia bisa berjalan dengan penggerak motor listriknya saja yang bisa berjalan kurang lebih 1-2 km range-nya, yang nanti ketika habis baterainya dia akan di-charge lagi dengan mesin Atkinson cycle. Setelah sebelumnya 2019 Wuling Almaz di launching di Indonesia, lalu di 2020 keluar yang varian RS-nya, dan di 2022 ini keluar varian RS Hybrid. Lantas saya akan memberitahukan kepada Anda 8 hal tentang Wuling Almaz RS Hybrid ini yang perlu Anda ketahui. Let's go! Kita lihat eksterior depannya. Ya, di bagian depan sini terlihat yang sebelumnya di varian Wuling Almaz RS itu berwarna merah. Sekarang karena ini hybrid, dia berwarna biru. Ini tarikan garis berwarna biru. Lalu di sini ada logo RS berwarna biru. Tapi untuk grillnya semua sama, dan dia juga sudah menggunakan logo Wuling yang terbaru yang berwarna chrome seperti ini. Dan di sini lampunya masih sama ya. Letaknya dia menggunakan proyektor LED, di atasnya DRL LED-nya, dan dia karena ini varian RS Hybrid, jadi dia ring proyektor LED-nya ini berwarna biru. Sekarang kita lihat sampingnya. Pada bagian sampingnya tidak terlihat banyak perubahan, siluetnya masih sama, two-tone bodinya, warna bodinya, dan tidak ada aksen-aksen birunya di sampingnya. Spionnya juga masih menggunakan yang sama, ada kameranya, jadi kameranya 360 derajat. Yang berubah adalah velgnya. Velg ini menggunakan ring 18 inci dengan desain dual tone, silver dan hitam glossy seperti ini, menggunakan ban dengan ukuran 215/55 R18. Lantas kita sekarang lihat bagaimana belakangnya. Oke, pada bagian belakangnya dia bentuknya juga masih sama. Dia tidak ada rear defoggernya. Ini ada roof spoilernya, ada third brake lampnya. Bentuknya sih sama, lampunya juga masih sama. Cuman ada satu emblem nih yang berubah, ada tambahan karena ini yang hybrid. Jadi ini ada tulisannya hybrid. Ini sebenarnya hybrid. Ini karena ini bentuk listriknya kan seperti S ya. Tapi bentuknya kayak gini nih, hybrid berwarna biru. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Sekilas mirip ya dengan Wuling Almaz RS sebelumnya. Desain dashboardnya pun sama dengan sistem multimedia besar yang ada di tengahnya ini. Tapi ada beberapa yang beda menandakan ini hybrid, yaitu tuas transmisinya ini berbeda. Dia bentuknya pun berbeda, lebih keren, lebih terlihat mahal, dan dia ada aksen berwarna biru di sini. Dan ada aksen berwarna biru lagi di tombol start stop engine-nya. Lingkarannya berwarna biru. Dan sekarang instrumen clusternya full LCD TFT. Dia sebelumnya kan menggunakan analog yang di tengahnya MID ya. Kalau di hybrid, varian hybrid ini semuanya LCD full TFT. Dan joknya ini bentuknya sama, dia masih menggunakan pengaturan elektrik yang di bagian kanannya. Kalau di bagian kirinya masih manual. Tapi warnanya ini berbeda. Ini warnanya beige krem yang keren sih ini. Ini terlihat mewah nih, keren. Warnanya di joknya, terus di dashboardnya ini juga material empuk. Di atasnya sih material keras ya. Di sini ada material empuk lagi berwarna hitam dengan ada jahitan yang senada dengan warna di jok dan di dashboardnya ini, warna kremnya ini. Dashboard keras, material keras, tapi di sini ada material empuk di sininya. Dia juga masih ada ini panoramic sunroof. Sayangnya nggak ada kuncinya, jadi nggak bisa kebuka, dan kita nggak bisa melihatkan instrumen cluster digitalnya seperti apa dan multimedianya seperti apa. Akomodasi di baris kedua Wuling Almaz Hybrid ini sama dengan yang ada di Wuling Almaz RS Pro sebelumnya, karena dimensinya tidak berubah, panjangnya tidak berubah, menjadi lebar juga. Jadi ini legroom Anda bisa lihat, ini luas sekali. Saya bisa dengan leluasa selonjoran. Ini sedikit tidak tertopang sih, tapi masih aman lah. Kita masih bisa majuin kakinya karena masih lega. Ini jok depan sudah saya sesuaikan dengan bangku baris pengemudi. Tadi tinggi saya 165 cm. Headroom masih ada sedikit. Mungkin kalau orang yang tingginya lebih tinggi di atas 170, rada tipis, tapi masih ada lah. Sekarang kita lihat bagasinya. Secara kasat mata, dia terlihat sama saja dengan yang ada di Wuling Almaz RS. Tapi ini sebenarnya
ada yang dikorbankan sedikit di bagian bawah dari bangku baris ketiganya, karena baterai itu diletakkan di bagian belakang, di bawah sini lebih tepatnya. Jadi ban serep hilang, dia ditaruh baterai, dan dia menggunakan tire repair kit. Serta karena ada tambahan baterai di bagian belakang, bobotnya pun bertambah, total itu bertambah 90 kg dibanding antara Wuling Almas RS dibandingkan yang Wuling Almas Hybrid ini. Tapi itu bobot keseluruhan ya, jadi bukan hanya baterai. Karena sistem suspensinya pun jadi berubah karena ada tambahan baterai. Yang sebelumnya menggunakan sistem suspensi independen di bagian belakang, sekarang menggunakan torsion beam, dan pastinya spring rate dari pernya itu pun juga pastinya berubah. Jadi untuk mengkompensasi bobot yang lebih berat, sistem suspensinya berubah dan dia diletakkan di bawah. Dan karena ada posisi baterai dan ada kabel high voltage itu, jalur knalpotnya pun berubah. Jadi kalau misalkan ini dibandingkan dengan Wuling Almas RS, knalpotnya misalkan beloknya begitu, kalau yang ini jadi mungkin ada belok kanan atau belok kiri. Jadi untuk menghindari kabel high voltage tadi dengan baterainya. Jadi tidak terlalu signifikan Wuling menyebutkan akomodasi belakangnya berkurang, tapi memang ada pengurangan sedikit di bagian akomodasinya. Untuk fitur di Wuling Almas RS Hybrid ini masih sama dengan yang ada di Wuling Almas RS Pro sebelumnya. Dia juga sudah dilengkapi dengan ADAS yang lengkap, ada Adaptive Cruise Control, jadi ada Lane Keeping Assist-nya juga, jadi dia bisa semi autonomous, dan dia juga sudah dilengkapi dengan WIN, itu juga sudah ada dari sebelumnya, Wuling Indonesia Command, jadi bisa halo Wuling dengan berbahasa Indonesia untuk memerintahkan membuka sunroof misalkan atau membuka jendela, dan dia juga sudah dilengkapi dengan IOV, Internet of Vehicle. Jadi kita bisa kontrol, kita bisa nyalakan mesin, kita bisa buka pintu, kunci pintu, kita bisa tahu range bahan bakar, kita bisa melakukan banyak pengaturan settingan melalui remote control app, jadi lewat smartphone kita. Jadi untuk fitur sih sama ya. Dan ini juga untuk penyetelan setirnya juga masih hanya bisa tilt, belum bisa teles. Tapi sisanya sih masih sama fiturnya. Ada electric parking brake dan auto hold. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan wireless charging. Dan mobil ini memiliki 3 mode, yaitu ada mode EV mode, ada series hybrid, dan ada parallel hybrid. Jadi kalau EV mode ini dia bisa berjalan dengan penggerak motor listriknya saja yang bisa berjalan kurang lebih 1-2 km range-nya, yang nanti ketika habis baterainya dia akan di-charge lagi dengan mesin Atkinson cycle-nya tadi. Lalu di series hybrid ini dia akan mengoptimalkan untuk mesin ini menge-charge baterainya supaya bisa menggerakkan motor listriknya. Lalu yang mode ketiga adalah parallel hybrid. Jadi ketika kita mau akselerasi, kita menggunakan tenaga maksimumnya, kita mau mengejar performance, dia akan mengaktifkan atau menjalankan secara bersamaan, secara paralel antara mesin Atkinson cycle-nya dan motor listriknya untuk menggerakkan rodanya. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Nah, ini bukan mesinnya, masih berat, belum ada hidroliknya. Ini dia menggunakan mesin baru. Yang sebelumnya kalau di Almas RS itu menggunakan 1500 cc turbo, ini mesin NA 2000 cc dengan sistem Atkinson cycle dan dipadukan dengan motor listrik. Jadi sistem hybridnya, sistem motor listriknya ada di sini. Nah, mesinnya sendiri itu bisa menghasilkan tenaga 128 HP dan torsi 168 Nm. Dan dengan kombinasi motor listriknya ini, mesinnya bisa menghasilkan 174 HP dan torsinya 320 Nm. Nah, baterainya sendiri berkapasitas 1,8 kWh dengan teknologi baterai NMC, nikel manganis kobalt, dan dia tuh ada beberapa modenya dan dia bisa menjalankan hanya dengan motor listrik kurang lebih sejauh 1-2 km. Ketika habis dia akan langsung di-charge lagi dengan mesin Atkinson cycle-nya ini. Dan Wuling sendiri mengetes di headquarter-nya bahwa konsumsi bahan bakarnya klaim mereka bisa di kisaran 19 km per liter. Dan mesin ini menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui transmisi DHT, Dedicated Hybrid Transmission, ke dua roda depan. Oke,
Ini SUV dengan varian hybrid. Kompetitor terdekatnya yaitu Toyota Corolla Cross Hybrid. Tapi Corolla Cross dijual dengan harga lebih mahal di kisaran 540,9 jutaan. Sedangkan ini di bawah 500, ini 470 juta. Dan fiturnya ini lebih banyak. Dia memiliki ADAS yang lengkap, sedangkan Corolla Cross tidak memiliki fitur ADAS. Wuling Almas RS Hybrid ini dijual dengan satu varian saja. Dia dijual dengan harga 470 juta rupiah. Ada beberapa kekurangan yang saya temukan di Wuling Almas RS Hybrid ini, yaitu akomodasi yang lebih kecil sedikit, meskipun sedikit ya, karena tadi ada penambahan baterai di bagian belakang. Lalu saya rasa, meskipun saya belum mencoba ya, saya rasa kenyamanannya akan berkurang sedikit karena sistem suspensinya yang berubah, yang tadinya independen sekarang menggunakan torsion beam. Space-nya memang lebih lega dengan menggunakan sistem suspensi torsion beam, tapi saya rasa itu akan mengurangi kenyamanannya. Dan dia juga masih sama, driving position, posisi mengemudinya itu masih sama dengan yang ada Wuling Almas RS Pro sebelumnya. Dia belum teleskopik, jadi kurang begitu ergonomis. Jadi begitulah video kami tentang 8 hal apa saja yang perlu Anda ketahui terhadap Wuling Almas RS Hybrid ini.